Oke, baik anak-anakku sekalian ya. Oke, untuk materi di pertemuan kita terakhir ini ya, Bapak akan sampaikan beberapa materi sedikit ya, materinya yang mungkin minggu lalu kita sudah belajar, tetapi di sini ada yang belum disampaikan oleh Bapak ya. Jadi ini perlu disampaikan. Nanti untuk kisi-kisi materinya nanti akan Bapak kirimkan melalui Google Classroom ya, atau mungkin nanti bisa di grup WA ya. Baik, untuk materi hari ini ya, Bapak akan sampaikan, kita lanjutkan kembali terlebih dahulu karena beberapa minggu lalu kita libur ya, libur panjang hari raya ya. Baik, untuk hari ini Bapak akan sampaikan tentang ya, di sini hubungan mol dengan volume ya. Di sini hubungan mol dengan volume. Nah, di sini ada yang pertama adalah volume molar gas atau disingkat dengan VM. Nah, jadi pada suhu dan tekanan yang sama, 1 mol itu dia mempunyai volume yang sama pula. Nah, jadi maka untuk rumus volume ini V sama dengan N kali dengan VM. VM itu adalah volume molar. Kemudian juga untuk hubungan mol dan volume juga nanti yang akan kita bahas di sini ada persamaan gas ideal. Ya, persamaan gas ideal itu dirumuskan dengan PV sama dengan nRT. Kalau misalkan kita mau menentukan volume, tinggal dibolak-balik aja rumusnya, P kali V ya. Jadi PV ini P kali V ya, sama dengan N kali R kali T, dimana R ini adalah ketetapan gas ya. Ketetapan gas Avogadro biasanya adalah 0,082 LATM per mol Kelvin. Kemudian ada suhu. Suhu ini di sini adalah harus dalam bentuk Kelvin, tinggal ditambah aja ya. Jadi kalau misalnya di soal ada suhunya 27 derajat Celcius, tinggal ditambah 273, harus dirubah ke Kelvin. Kenapa harus dirubah ke Kelvin? Karena di sini untuk satuan ketetapan gas Avogadro kalau dalam kimia itu dalam satuan Kelvin. Ya, makanya dirubah ke Kelvin ya. Kemudian ini di sini juga ada kalau dalam keadaan kamar ya. Kalau dalam keadaan kamar di sini ada dalam keadaan STP. Dalam keadaan STP biasanya nanti dalam keadaan STP ya. Nanti kalau dalam keadaan STP itu adalah 22,4 liter. Juga nanti kalau ada dalam keadaan kamar, volume molar besarnya adalah 24,4 liter. Nah, jadi beda nih ya. Jadi kalau misalnya di soal dalam keadaan standar atau dalam keadaan kamar, itu beda untuk volume besaran volume molar. Gitu ya. Nah, di sini minggu sebelumnya kan Bapak sudah bahas tentang mol ya. Nah, mol, kemudian jumlah partikel ya, bagaimana cara menentukannya. Nah, di sini ada contoh soal. Nanti di sini kalian pelajari beberapa soal yang sudah Bapak sampaikan. Insya Allah nanti ini keluar di ujian ya. Jadi kalian biar nggak bingung lagi ya. Nah, di sini soalnya adalah jumlah atom hidrogen yang terdapat dalam 0,446 gram etanol C2H5OH. Etanol itu adalah senyawanya ini ya, C2H5OH adalah diketahui Mr C2H5OH atau etanol ini. Etanol atau nama lainnya adalah alkohol sama dengan 46 gram per mol. Ya. Bagaimana cara menentukannya? Dan sini dulu yang diketahui. Nah, tapi kalau di soalnya PG itu kalian nggak usah ya. Nah, di sini ini hanya untuk penjelasan aja ya. Massa etanolnya adalah 0,44 gram, kemudian MR-nya adalah C2H5OH, itu adalah 46 gram per mol. Yang ditanya adalah jumlah atom H. Ya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan itu adalah kalian cari dulu mol senyawanya. Mol siapa? Mol C2H5OH. Apa rumus mol? Massa per MR atau AR. MR bedanya apa kemarin? MR itu adalah massa molekul relatif senyawa. Jadi MR itu untuk senyawa, tapi kalau AR itu untuk unsur ya. Itu sama dengan masanya berapa? 0,446 gram per 46 gram per mol. Ini kan gramnya coret kan ya, kalau secara ini ya. 0,446 dibagi 46 hasilnya adalah 0,0096 mol, atau kalau kita bulatkan jadi 0,001 mol. Nah, kalau kita mau menentukan mol H dalam suatu senyawa, maka apa rumusnya? Jumlah atom H. Jadi jumlah atom dikali dengan mol senyawa. Jadi kalau jumlah atom H-nya di sini berapa nih? Nah, di sini kan ada angka nih. Angkanya di sini ada 5 dan 1. Berarti 5 tambah 1 berapa? 6. Berarti itu adalah jumlah atom. Berarti 6 dikali 0,001 adalah 0,006 mol.
Maka untuk menentukan jumlah mol biasanya jumlah atom, maksudnya jumlah atom, ion atau partikel sama ya. Sama dengan mol dikali L. L ini adalah kemarin Bapak sudah jelaskan, itu adalah bilangan Avogadro. Misalnya adalah 6,02 dikali 10 pangkat 23. Molnya berapa? 0,006 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya adalah 3,6 dikali 10 pangkat 21 atom. Jawabannya adalah yang D gitu ya. Jadi itu untuk menentukan jumlah atom. Nah, di sini kalau tadi ya, kalau kita mau menentukan mol unsur dalam senyawa ya. Jadi kalau misalnya di sini contoh soal misalkan tentukan mol C dalam 18 gram C6H12O6. Ini adalah glukosa atau gula darah ya. Mr C6H12O6 itu adalah 180 gram per mol. Nah, jadi langkah pertama adalah kalian cari dulu mol senyawanya, itu adalah mol C6H12O6. Rumus mol tadi ya, massa per mR 18 bagi 180 itu sama dengan 0,1. Maka untuk menentukan mol C itu sama dengan jumlah atom C dikali dengan mol senyawa ya. Jumlah atom C-nya berapa? Di sini kan ada 6 ya. 6 dikali dengan 0,1, hasilnya adalah 0,6 mol. Nah, itu adalah mol C-nya. Nah, sini contoh soal tadi ya. Nah, maka jawabannya adalah yang B, gitu ya. Nah, kemudian di sini jumlah hubungan mol secara umum. Nah, di sini ada yang namanya jembatan keledai biasanya ya. Nanti di sini tinggal dibolak-balik aja ya. Jadi kalau misalkan untuk menentukan mol kalau kita mau menentukan diketahui mol dan massa atau massa molekul atau mR sama aja. Untuk mencari massa berarti tinggal dikali aja mol dikali ya. Tapi kalau misalkan diketahui massa mau dicari mol berarti tinggal dibagi massa molekul. Nah, ini jembatan keledai biasanya ya. Nah, di sini contoh ada 1 mol gas klor ARF sama dengan 19 gram per mol. Nah, di sini kalian disuruh menentukan jawabannya satu persatu A, B, C, D, E mana yang benar ya. Caranya adalah kita coba satu persatu. Caranya bagaimana? Di sini kan yang diketahui adalah mol. Mol F klor itu F ya. Sama dengan 1 mol ARF adalah 19 gram per mol. Maka untuk menentukan mol itu sama dengan massa per mR atau AR ya. Di massa sama dengan tinggal dibolak-balik mol dikali AR itu 1 mol dikali 19 gram per mol. Maka molnya kan coret ya. Jadi 1 kali 19 berapa? 19 gram. Maka jawabannya adalah yang A ya. Nah, kemudian untuk contoh soal ini Bapak lewat aja lah ya, yang tadi Bapak ini kan aja. Silakan nanti dipelajari aja. Ini untuk konsentrasi larutan juga sama, ini Bapak akan lewat. Pemolaran fraksi mol itu dilewat aja ya, pengenceran juga sama. Nanti itu di kelas 11 nanti akan disampaikan. Ya. Jadi nanti yang perlu dipelajari nanti kalian lihat aja video yang ini, nanti ada beberapa. Nah, kemudian juga nanti yang akan kita bahas di sini ada stoikiometri senyawa ya. Stoikiometri senyawa itu nanti adalah ininya adalah menentukan biasanya rumus empiris. Nah, rumus empiris itu adalah perbandingan sederhana dari atom-atom unsur penyusun senyawa. Jadi perbandingan sederhana. Perbandingannya bentuknya gimana? Bentuk bulat, bilangan bulat ya. Kemudian ada rumus molekul. Nah, gitu kan ya. Nah, rumus molekul ini di sini adalah rumus empiris dinyatakan dengan Re, maka rumus molekulnya dapat dinyatakan dengan ReN. Adapun harga N tergantung pada massa molekul relatif atau berupa Mr-nya. Jadi di sini massa molekul, rumus molekul relatif itu dia yang tidak bisa dibagi lagi. Ya. Tidak bisa dibagi lagi kan, ini CH2O kan jumlah atomnya yang bawah di sini ya, itu nggak bisa dibagi lagi. Ya. Jadi itu ya. Nah, menentukan kadar unsur, nah ini juga nanti bakal keluar ya di ujian ya. Nah, untuk kadar unsur ini kalau dalam senyawa, ini 100%-nya sebetulnya di atas tengah-tengah ya, kali 100%. Nah, di sini adalah X adalah jumlah atom unsur dalam satu molekul senyawa atau indeks dari unsur yang bersangkutan dalam rumus kimia. Jadi untuk menentukan kadar unsur dalam suatu senyawa, dirumuskan kadar unsur X di sini adalah jumlah atom dikali dengan AR unsurnya dibagi dengan MR senyawa dikali dengan 100%.
Contohnya bagaimana, Pak? Nah, contohnya seperti ini. Ya. Di sini kita mau menentukan kadar Ca. Bila diketahui massa senyawa CaCO3 adalah 100 gram, maka tentukan persen massa dari Ca. Jadi caranya adalah kita tentukan kadar Ca. Untuk menentukan kadar Ca, ya kadar unsur tadi adalah jumlah atom dikali AR unsur bagi MR senyawa dikali dengan 100%. Nah, di sini kan jumlah atom Ca di sini kan ada 1 nih ya. Dikali dengan ARCA. ARCA di sini ada berapa? Ada 40 dibagi dengan MR dari siapa? MR dari CaCO3. Ya, kemarin kan Bapak sudah menjelaskan bagaimana cara menentukan MR. Ca kan 40 ya. C 12 ya. C nanti tinggal dilihat lagi ya. O karena jumlahnya 3 berarti 16 kali 3 48. Berarti 40 tambah 12 ya. Kan 52 ditambah 48 jadinya adalah 100 kali 100%, maka kadar Ca-nya adalah 40%. Ya. Nah, kemudian jika kalau kita mau menentukan massa ya, massa suatu unsur dalam suatu senyawa, bagaimana caranya? Nah, di sini kita tulis dulu, misalkan di sini jika diketahui massa atom Fe adalah 56 gram per mol, nah S adalah 32 gram per mol, O adalah 16 gram per mol, maka massa besi yang terdapat dalam 4 gram Fe2SO4 3 kali adalah berapa? Nah, kalau kita tuliskan terlebih dahulu ya. Di sini ada massa siapa? Massa Fe2SO4 3 kali adalah 4 gram. Jadi yang tanya adalah massa Fe. Nah, cara cepatnya adalah massa Fe sama dengan jumlah atom Fe dikali AR Fe dibagi MR Fe2SO4 3 kali ya, dikali dengan massa Fe2SO4 3 kali. Nah, jumlah atom Fe di sini kan di dalam Fe2SO4 3 kali, di sini 2 kan ya. Kali dengan AR Fe berapa? Di sini sudah jelas. Itu adalah 56 dibagi dengan MR-nya ya 400 ya, dikali dengan 4. Nah, 4 bagi 400 kan 0,01. Nah, tinggal dikalikan, hasilnya adalah 1,12 gram. Ya. Nah, untuk rumus empiris ya tidak usah lah ya. Ya, rumus empiris itu perbandingan sederhana. Nah, dalam stoikiometri reaksi, jadi ini disebut ada juga istilah dengan reaksi pembatas. Nah, reaksi pembatas ini itu adalah reaksi yang habis terlebih dahulu, reaksi atau zat yang reaktan ya. Untuk menentukan reaksi pembatas, langkah-langkahnya adalah nyatakan zat yang diketahui dalam mol. Bagilah jumlah mol masing-masing dengan koefisiennya. Reaksi yang hasil pembagiannya paling kecil merupakan reaksi pembatas. Nah, rumus kimia hidrat ini sebetulnya gampang ya. Jadi kalau kita mau menentukan rumus kimia hidrat, itu bentuk kimia hidrat itu adalah FeSO4X H2O. Dia ada H2O-nya ya. Sebanyak 10 gram hidrat sulfat dipanaskan sehingga semua air kristalnya menguap. Massa zat padat yang tersisa adalah 5,47 gram. Bagaimanakah rumus hidrat tersebut? Nah, jadi kalau kita ini kan diketahui massa FeSO4X H2O itu adalah 10 gram. Nah, di sini kan ini 10 gram nih, kita ambil yang ininya gampang aja ya. Nah, di sini diketahui massa zat padat yang tersisa adalah 5,47. Nah, di sini 5,47. Berarti XH2-nya berapa? Ya, tinggal ditambahin aja 5,47 ditambah berapa biar hasilnya 10 gram. Ditambah 4,53 gram ya, lebih gampang begitu ya. Atau misalnya massa air berapa nih? Oh, 4,53 gram. Maka jumlah mol FeSO4 tinggal cari perbandingan molnya aja ya. Perbandingan mol FeSO4 dan H2O. Ya, jadi perbandingan 0,036 berbanding 0,252. Perbandingannya adalah 1:7. Maka rumus X ini adalah 7. Ini kan 7X-nya ya. Ya, nah gitu kan perbandingannya ya. Kan FeSO4-nya adalah 1. Ini ya, perbandingan ini kan mol itu berbanding lurus dengan koefisien. XH2-nya 7, berarti 1:7. X-nya adalah 7. Maka 7 ini adalah mengikat 7 molekul air. Rumus hidratnya adalah FeSO4 7H2O. Ya. Nah, di sini contoh soal di sini untuk menentukan reaksi pembatas.
Misalkan di sini metana terbakar bereaksi dengan oksigen menurut persamaan reaksi berikut. Di sini ada CH4 plus O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Dalam suatu percobaan sebanyak 8 gram gas metana dibakar dengan 40 gram oksigen. Nah, tentukan reaksi pembatas berapa gram CO2 yang terbentuk, ya. Nah, di sini kalau untuk pembahasan seperti ini mungkin kalian nanti akan bingung, ya. Biasanya Bapak menggunakan nanti ada cara tersendiri ya, tapi nggak apa-apa ya. Langkah pertama adalah kalian ubah dulu ke dalam bentuk mol, ya. Jumlah mol metana CH4 8 dibagi 16, ya, sama dengan 0,5 mol. Jumlah mol oksigen adalah 40 per 32 ada 1,25 mol. Nah, ingat konsep reaksi pembatas, mol dibagi koefisien. CH4 0,5 dibagi, ini kan koefisiennya 1 ya, 0,5 bagi 1 adalah 0,5. 1,25 dibagi 2. Berapa hasilnya? 0,625. Ya, 0,5 dengan 0,625 lebih gede siapa? Lebih kecil siapa? Ini kan. Jadi reaksi pembatasnya adalah si CH4. Tuh. Nah, kalau ditanya misalkan siapa yang berapa gram CO2 yang terbentuk? Nah, ini harus menggunakan mula-mula, bereaksi, dan sisa. Ya, kalau ini Bapak nggak akan bahas nanti di sekalian di ini aja ya. Nah, di sini contoh soalnya seperti ini. Jadi kalau Bapak menggunakan seperti ini. Ya, misalkan tembaga 31,5 gram dengan ArCu adalah 63 dilarutkan dalam 49 gram H2SO4 ya. MrH2SO4 adalah 98 menurut reaksi Cu plus H2SO4 Cu2SO4 plus H2. Reaksinya belum setara. Zat apa yang bertindak sebagai pereaksi pembatas? Di sini akan sekalian Bapak jelaskan ya. Nah, di sini untuk menentukannya ya, kalian terlebih dahulu tulis dulu yang diketahui. Di sini ada massa Cu sama dengan 31,5 gram. Massa H2SO4 adalah 49 gram. Di sini kalian ubah dulu ke mol di mol Cu sama dengan massa per Ar. Dan di sini unsur ya. Berarti 31,5 per 63 atau boleh disanakan setengah sama dengan 0,5 mol. Mol H2SO4 adalah massa per Mr. Kenapa Mr? Karena di sini senyawa. Ya, 49 per 98 sama dengan setengah dan 0,5 mol. Nah, ini kan reaksinya belum setara ya. Kita setarakan dulu. Cu di sini jumlahnya ada 1, di sini jumlahnya ada 2. Maka kita Cu kali 2 di sini depan ya. Ini dalam bentuk setara. Nah, maka buat mula-mula, bereaksi, dan sisa. Nah, pada saat mula-mula terdiri ada apa aja? Ada 0,5 mol Cu. H2SO4 0,5 mol direaksikan ya. Pada mula-mula kan belum ada hasil produk. Ini kan produk nih hasil. Jadi belum ada hasil, makanya Bapak tulis strip. Pada saat bereaksi. Nah, pada saat bereaksi itu kalian harus tentukan terlebih dahulu siapa pereaksi pembatas atau pereaksi yang habis terlebih dahulu ya. Bagaimana caranya? Nah, ini reaksi pembatasnya di bawah. Cu sama dengan kita dua-duanya ya. Reaksi berarti mol dibagi koefisien. Molnya adalah 0,5. Koefisiennya ada 2. Berarti 0,5 dibagi 2 hasilnya adalah 0,25. Kemudian H2SO4 adalah mol dibagi koefisien 0,5 dibagi 1, 0,25. Mana yang lebih kecil? 0,25. Maka yang jadi pereaksi pembatasnya adalah si Cu. Nah, bagaimana caranya? Kalau misalkan di beberapa soal berapa massa Cu2SO4 yang terbentuk? Ya, tinggal ini aja. Di sini kan diketahui 0,25 mol. Berarti mol sama dengan massa dikali Mr dari Cu2SO4. Nah, nanti dapat massa si Cu2SO4-nya. Berapa massa H2? Nah, bisa juga dihitung. Ya, gitu ya. Tuh, ya. Nah, ini tidak usah ya. Jadi untuk materi kita hari ini ya, itu cukup ya dari Bapak ya. Jadi untuk pertemuan terakhir nanti Bapak akan memberikan kisi-kisinya ya. Apabila ada pertanyaan ataupun yang belum paham, silakan nanti kalian bisa WA atau japri ke Bapak ya. Itu aja mungkin dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.